kita balik pada yang tadi. Sahabat punya konsep cocokologi. Tadi tanda besar kiamat yang pertama adalah dukhon, yang kedua adalah dajjal. Ayo kita lihat. Saya yakin guru kita pasti pernah mendengar hadis Al-Jassasah. Hadis Al-Jassasah ini sangat terkenal, diceritakan oleh Fatimah binti Qais. Hadis ini panjang, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Di situ perjalanan pertemuan dengan Dajjal laknatullah alaih. Nah, ciri-ciri Dajjal disebut oleh Rasulullah SAW. Dan awas, pertemuan dengan Dajjal itu ternyata Dajjal menyebutkan ciri-ciri dia lepas apabila terjadi 3 tanda alam di Palestina. 1, 2, 3 diceritakan oleh Dajjal. Dan demi Allah, 2019 saya sudah memasuki kota Palestina dan saya bawa jamaah 93 orang jamaah Ustaz. Kami datangi 3 tanda itu dan 3-tiganya sudah terjadi. Maka hamba Allah yang berbicara ini sudah hakul yakin bahwa laknatullah al-mal'un al-masih ad-dajjal telah lepas dari belenggunya, tinggal menunggu jeda waktu untuk dia muncul ke tengah-tengah manusia. Tanda-tanda itu sekarang sudah lengkap. Nah, kaum muslimin kami muliakan, tapi di zaman Nabi Muhammad ada seorang lelaki bernama Ibnu Sayyad. Ini kalau para ahli ilmu pasti kenal dengan nama Ibnu Sayyad. Para ulama, apalagi ahli hadis, kalau ada ahli hadis nggak kenal dengan nama Ibnu Sayyad dalam sejarah, dicopot statusnya sebagai ahli hadis. Ibnu Sayyad adalah seorang lelaki yang memiliki kecirikan fisik sama dengan Dajjal. Fisiknya hampir sama dengan Dajjal. Dia pun tidak pernah mau didekati oleh seorang sahabat pun. Jangankan untuk beriman dengan Rasulullah, bergaul dengan sahabat pun dia nggak mau. Dan dia hanya memata-matai, mengintai dari jauh. Sementara dia tidak bisa didekati Pak, dan dia memiliki kemampuan yang luar biasa sehingga banyak sahabat yang yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Contoh, Umar bin Khattab sedang bersama dengan Rasulullah SAW di dalam kota Madinah dekat dengan kebun kurma. Dari dalam kebun kurma, dari balik-balik bawah pohon kurma itu mengintai dan mengintiplah Ibnu Sayyad. Dari satu batang pohon ke batang pohon yang lain dia berkelebat dengan sangat cepat. Cepat sekali Pak, kayak Tom and Jerry. Cepat sekali. Ya. Umar bin Khattab dan Rasulullah menyadari bahwa Ibnu Sayyad sedang mengintai-intai mereka. Umar langsung menghunus pedangnya. Ya Rasulullah, izinkan saya. Maka kata Rasul, mau ngapain kamu? Saya mau bunuh Dajjal itu. Saya yakin dia adalah Dajjal. Umar menyatakan keyakinannya bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Coba lihat, Umar mencocok-cocokkan hadis Nabi tentang Dajjal kepada Ibnu Sayyad. Lihat bagaimana tanggapan Nabi. Apakah ilmu cocokologi ini tidak boleh? Coba lihat bagaimana tanggapan Nabi. Hai Umar, bila dia memang Dajjal, kamu bukan apa-apanya bagi dia. Umar begitu perkasa saja nggak bukan apa-apanya bagi Dajjal. Kamu bukan lawannya Dajjal. Dajjal itu bukan tandingan kamu, bukan kamu yang bisa mengalahkan Dajjal kalau dia adalah Dajjal. Tapi kalau dia bukan Dajjal, hai Umar, untuk apa kamu membunuh sembarangan orang? Itu jawaban Nabi. Kalau Nabi mau, Nabi bisa saja ngomong kayak gini, Umar, ente mah kebangetan semangatnya tentang akhir zaman. Umar, Dajjal itu nanti di akhir zaman. Kalau itu mah bukan Dajjal, apa salahnya? Nabi menjawab begitu. Ya, tapi ini enggak. Kalau dia Dajjal, kamu enggak akan sanggup melawannya. Dan kalau dia bukan Dajjal, untuk apa kamu bunuh orang? Itu maksudnya apa? Nabi membiarkan para sahabat memiliki keyakinan bahwa seolah-olah ini adalah Dajjal. Supaya apa? Supaya roh dan semangat meyakini hari kiamat sudah sangat dekat itu tetap tertanam dalam dada para sahabat. Karena dampaknya positif sekali. Dampaknya adalah sahabat tetap bersemangat berjuang dalam hidup di dunia ini untuk menyembah Allah dan untuk menegakkan agama Allah, membela Rasulullah SAW. Dan dampak ini hanya muncul dari keyakinan kiamat sudah sangat dekat. Nih tanda-tanda besarnya sudah muncul. Itu keyakinan para sahabat Pak. Jadi kalau cocokologi nggak boleh, pasti Nabi sudah nyalahkan Umar bin Khattab. Betul? Contoh kedua, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan sanad yang jaid, ya. Ibnu Abi Mulaikah, muridnya Ibnu Abbas berkata, guru kami malam pagi tadi berkata, semalaman saya tidak bisa tidur. Kami bertanya, kenapa Tuan Guru? Ini Rasulullah sudah meninggal loh ya. Kenapa wahai Tuan Guru? Oh, sebentar. Sebelum yang kisah Ibnu Abbas, saya kembali kepada Umar bin Khattab dan Ibnu Sayyad tadi. Jadi sampai Rasulullah meninggal,
lalu digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar meninggal, digantikan oleh Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin. Di ujung hidupnya Umar bin Khattab menjelang dia meninggal, Umar masih bersumpah, demi Allah saya sangat yakin Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Itu kata Umar sampai beliau akan meninggal dunia. Lihat di kitab ini nanti, lihat di kitab ini nanti. Kemudian ternyata Sofiyah, Hafsah, Bunda Aisyah radhiyallahu anhunna, Ummul Mukminin, Abu Dzar Al-Ghifari, Ubay bin Ka'ab, tidak sedikit sahabat-sahabat yang yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Pertanyaan saya adalah, kalau tidak boleh mencocok-cocokkan hadis akhir zaman seputar Rasulullah dengan fenomena dan fakta yang ada di lapangan, pasti mereka semua tidak akan berani mencocok-cocokkan Ibnu Sayyad dengan Dajjal. Tapi mereka memiliki keyakinan itu sampai mereka meninggal dunia. Oke? Kalau kita yakin bahwa Dajjal sudah dekat lagi akan muncul, lebih parah gila sahabat malah sudah yakin Dajjal sudah muncul, kan begitu kan? Kalau kita dikatakan salah keyakinan ini, maka kita bersama-sama sepakat menyalahkan para sahabat. Apa berani kita menyalahkan para sahabat, sementara Allah telah mengatakan para sahabat yang terbaik, khairul ummah? Berani kita menyalahkan para sahabat? Ini tolong dibantah kepada orang Wahabi itu yang merasa sok paling suci, sok paling berilmu di muka bumi ini, dan sok ahli surga hanya mereka saja. Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin yang kami muliakan, selanjutnya Ibnu Abbas tadi nggak bisa tidur beliau semalaman. Kami bertanya, kenapa wahai Tuan Guru? Kata beliau, sahabat-sahabat kami berkata, malam tadi mereka melihat meteor melesat mendekati bumi, berarti besok duhur dimulai. Coba lihat bahasanya sang sahabat Nabi yang agung, lautan ilmu yang didoakan oleh Nabi sebagai penafsir Al-Quran. Lautan ilmu ini berkata besok berarti duhur dimulai. Betapa yakinnya Ibnu Abbas dengan datangnya meteor, besok duhur dimulai. Duhur itu tanda besar kiamat yang pertama. Kalau tidak boleh mencocok-cocokkan hadis Nabi di akhir zaman dengan fenomena yang ada di permukaan, maka sudah sesatlah Ibnu Abbas. Dan kita tidak akan berani mengatakan Ibnu Abbas sesat. Siapalah kita, kan begitu Pak ya? Oke, sekarang kira-kira bagaimana? Sudah cukup penjelasan saya? Sudah terang tidak penjelasan saya? Ini baru pengantar loh Pak ya, pengantar baru ini. Ustaz, pengantar aja kayak gini, gimana lagi nanti isinya? Makanya saya waktu diundang di Ad-Dzikra Ustaz, ketika masih di Ad-Dzikra Sentul, almarhum Ustaz Arifin Ilham masih hidup, diundang kajian tabligh akbar dari jam 9 sampai jam 12. Ternyata yang hadir Masya Allah puluhan ribu hadir. 3 lantai masjid penuh, sampai ke laman-laman belakang itu terbuka penuh berisi. Saya ngaji tentang akhir zaman 3 jam, ternyata masuk waktu zuhur. Saya pikir saya sudah selesai dulu, berteriak jamaah, Ustaz tambah, Ustaz tambah, lanjut Ustaz. Ya, saya melirik pada murabbi Ustaz Arifin Ilham, gimana Ustaz? Tambahlah sedikit. Bila panggil abang pada saya, ya. Almarhum panggil abang, tambahlah sedikit Bang, puaskan dulu jamaahnya. Baik, habis zuhur Pak saya nambah, kebablasan Pak, nyampe asar nambahnya. Sampai asar nambahnya. Bapak tahu udah nyampe asar, masuk waktu asar, jamaah masih teriak, lanjut Ustaz, lanjut. Nggak tahu mereka kita punya tiket jam berapa di Halim. Lalu saya katakan pada mereka, maaf Bapak Ibu, saya punya tiket di Halim jam 5:30, ini jam macet, saya khawatir ditinggalkan pesawat. Ternyata benar Pak, ketinggalan pesawat. Ini kajian ini tidak bisa sebentar. Sementara kita udah 1 jam lebih ini, kita baru bicara pengantar. Untuk dilanjutkan lagi, saya yakin Bapak gak punya persiapan untuk, kecuali kalau dipersiapkan kita sampai jam 12, mungkin Bapak udah makan malam duluan, apalagi tadi banyak puasa kan. Mungkin saja Bapak Ibu sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau sekarang saya lanjutkan, jam 11 nanti saya sendiri yang ngomong di sini.